Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan suatu organisasi maupun perusahaan dalam menghadapi persaingan global. Teknologi informasi tidak hanya sekedar mendukung operasional sehari-hari, melainkan juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Peranan teknologi informasi dalam manajemen sangat erat kaitannya dengan pengelolaan data, pemanfaatan basis data atau database, jaringan telekomunikasi, serta teknologi komunikasi modern seperti internet dan teknologi nirkabel. Manajemen modern menuntut adanya sistem yang mampu mengolah data dalam jumlah besar dengan cepat, akurat, dan dapat diandalkan. Dengan adanya bisnis data yang terstruktur, perusahaan mampu meningkatkan kinerja bisnis, mendukung proses pengambilan keputusan, serta merespon perubahan pasar dengan lebih efektif. Di sisi lain, internet dan teknologi nirkabel telah mempercepat arus komunikasi, memperluas jaringan bisnis, serta menciptakan model bisnis baru berbasis digital. Nah, setelah kita sedikit membahas tentang teknologi informasi untuk manajemen, sekarang kita akan membahas cara pengelolaan data dengan pendekatan database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis dan saling berhubungan sehingga dapat diakses, dikelola, serta diperbarui dengan menggunakan perangkat lunak khusus yang disebut database management system. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan data dalam jumlah besar dengan struktur yang jelas, sehingga memudahkan proses pencarian, pengelolaan, serta analisis data. Database berfungsi sebagai pusat penyimpanan informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengurangi redundansi data, meningkatkan keamanan, serta mempermudah integrasi antar bagian. Dengan adanya database, sebuah organisasi dapat memiliki sumber kebenaran tunggal yang mengurangi kesalahan akibat data yang tidak sinkron. Selain itu, database modern saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data statis, tetapi juga mampu mendukung analisis data secara real-time, mendukung integrasi dengan aplikasi lain melalui API atau Application Programming Interface, serta mampu menangani data besar yang dihasilkan dari berbagai aktivitas bisnis. Berikut ini ada beberapa contoh penggunaan database dalam organisasi, yaitu yang pertama, perusahaan retail menggunakan database untuk mengelola inventory barang, data pelanggan, transaksi penjualan, hingga analisis tren belanja konsumen. Misalnya Tokopedia atau Alfamart memanfaatkan database untuk memastikan stok barang sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi. Database digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, dosen, kurikulum nilai akademik, hingga sistem pembayaran. Dengan sistem ini, administrasi akademik menjadi lebih efisien dan transparan. Yang ketiga, perbankan. Database menjadi pusat pengelolaan data nasabah, transaksi keuangan, hingga keamanan sistem perbankan digital. Bank memanfaatkan database terdistribusi untuk memastikan transaksi dapat diproses cepat dan aman. Kemudian yang keempat, kesehatan. Rumah sakit menggunakan database untuk menyimpan rekam medis pasien, data obat, jadwal dokter, serta laporan keuangan. Hal ini membantu meningkatkan layanan kesehatan dengan data pasien yang selalu terbarui. Meskipun database memiliki banyak manfaat, implementasinya juga menghadapi sejumlah tantangan. Oleh karena itu, memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul menjadi penting agar organisasi dapat menyiapkan strategi yang tepat dalam mengantisipasi maupun mengatasinya. Tantangan yang pertama adalah keamanan data. Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan database adalah menjaga kerahasiaan integritas dan ketersediaan data dari ancaman serangan siber. Resiko kebocoran data akibat hacking, malware, atau akses tidak sah dapat menimbulkan kerugian besar bagi organisasi, baik secara finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, penerapan sistem keamanan seperti enkripsi, autentikasi berlapis, serta audit akses menjadi sangat penting. Tantangan yang kedua adalah biaya implementasi. Membangun dan mengelola sistem database membutuhkan investasi yang tidak sedikit.
Biaya tersebut mencakup pembelian perangkat keras, lisensi perangkat lunak, infrastruktur jaringan, serta pelatihan tenaga ahli. Bagi organisasi kecil atau menengah, tingginya biaya implementasi seringkali menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan penggunaan database. Tantangan yang ketiga adalah kompleksitas pengelolaan. Seiring bertambahnya jumlah data dan meningkatnya kebutuhan integritas dengan berbagai aplikasi, pengelolaan database menjadi semakin kompleks. Database berskala besar memerlukan keahlian khusus dari seorang database administrator untuk menjaga performa sistem, melakukan backup dan pemulihan serta memastikan konsistensi data. Tanpa pengelolaan yang baik, resiko kesalahan dan kerusakan data akan semakin tinggi. Kemudian, tantangan yang keempat adalah kepatuhan regulasi. Di era digital, pengelolaan data tidak hanya terkait aspek teknis, tetapi juga harus mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku. Misalnya, General Data Protection Regulation di Eropa atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di Indonesia diwajibkan organisasi untuk menjaga privasi dan keamanan data pengguna. Ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat berakibat pada sanksi hukum maupun kerugian reputasi organisasi. Nah, untuk materi yang kedua yaitu database sebagai faktor meningkatnya bisnis performance dan dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, database dalam bisnis performance. Kinerja bisnis pada dasarnya sangat bergantung pada kualitas dan kecepatan informasi yang dimiliki organisasi. Informasi yang terlambat atau tidak akurat dapat mengakibatkan keputusan yang salah yang pada akhirnya menurunkan daya saing perusahaan. Dalam hal ini, database berperan sebagai fondasi utama dalam menyediakan data yang relevan, terstruktur, dan mudah diakses. Database memungkinkan perusahaan untuk yang pertama yaitu menyajikan data real-time mengenai penjualan, persediaan barang, kondisi keuangan, hingga tren pasar. Informasi yang diperbaharui secara cepat ini memungkinkan manajemen merespon perubahan pasar secara tepat waktu. Yang kedua, mengurangi biaya operasional dengan melakukan otomatisasi pencatatan, penyimpanan, dan pengolahan data. Hal ini mengurangi kebutuhan pencatatan manual yang rawan kesalahan, sekaligus meningkatkan efisiensi organisasi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karena setiap departemen dalam organisasi memiliki akses terhadap sumber data yang sama. Dengan demikian, koordinasi antar bagian menjadi lebih lancar dan proses bisnis berjalan lebih efektif. Yang keempat, memberikan dasar bagi inovasi bisnis, misalnya dengan menggunakan data pelanggan untuk mengembangkan produk baru atau melakukan personalisasi layanan. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu membahas mengenai bentuk jaringan telekomunikasi saat ini yaitu internet. Nah, internet adalah sebuah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer, server, perangkat mobile, serta sistem komunikasi lainnya dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau Transmission Control Protocol, IP atau Internet Protocol. Internet memungkinkan pertukaran informasi secara cepat, real-time, dan lintas batas geografis. Kehadiran internet telah merevolusi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari komunikasi, pendidikan, pemerintah, hingga bisnis. Bagi organisasi modern, internet bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga infrastruktur utama yang mendukung transformasi digital. Tanpa internet, banyak layanan berbasis teknologi seperti cloud computing, e-commerce, sosial media marketing, hingga remote working tidak dapat berjalan. Internet memiliki peran yang sangat luas dalam mendukung manajemen organisasi, baik dalam aspek operasional, strategis, maupun inovatif. Berikut ini beberapa peran penting internet antara lain. Yang pertama yaitu komunikasi bisnis. Internet memfasilitasi komunikasi yang cepat, murah, dan efisien melalui berbagai media seperti email, aplikasi pesan instan, video conference, dan platform kolaborasi, misalnya Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet.
Hal ini membuat koordinasi antar bagian organisasi maupun komunikasi dengan mitra bisnis dapat dilakukan secara real-time meskipun berbeda lokasi geografis. Yang kedua yaitu pemasaran digital atau digital marketing. Kehadiran internet membuka peluang pemasaran yang lebih jauh, lebih luas dibandingkan media tradisional. Strategi pemasaran di digital mencakup iklan online, optimasi mesin pencari, pemasaran media sosial, dan konten marketing. Dengan metode ini, organisasi dapat menjangkau konsumen global, meningkatkan brand awareness, sekaligus menekan biaya promosi dibandingkan metode konvensional. Yang ketiga yaitu e-commerce. Internet menjadi tulang punggung perkembangan perdagangan elektronik atau e-commerce. Perusahaan dapat menjual produk dan jasa secara online melalui marketplace, misalnya Tokopedia, Shopee, atau Amazon, atau platform mandiri. Dengan e-commerce, perusahaan dapat memperluas pangsa pasar tanpa harus mendirikan toko fisik di berbagai wilayah. Yang keempat yaitu kerja jarak jauh atau remote working dan hybrid working. Internet mendukung sistem kerja modern yang fleksibel. Pegawai dapat bekerja dari rumah atau lokasi lain dengan tetap terhubung ke sistem perusahaan. Hal ini sangat relevan terutama setelah pandemi COVID-19 di mana banyak organisasi mengadopsi sistem kerja remote dan hybrid untuk menjaga produktivitas sekaligus efisiensi biaya. Untuk materi yang keempat yaitu teknologi tanpa kabel atau wireless technology. Teknologi tanpa kabel atau wireless technology adalah suatu bentuk teknologi komunikasi yang memungkinkan pertukaran data, suara maupun video tanpa memerlukan media kabel fisik. Proses transmisi dilakukan melalui gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, inframerah maupun sinyal satelit. Kehadiran teknologi ini telah membawa perubahan besar dalam dunia telekomunikasi dan bisnis modern karena memberikan kebebasan mobilitas, fleksibilitas, serta efisiensi operasional. Jika sebelumnya komunikasi hanya terbatas pada jaringan kabel, maka wireless technology menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis dengan menyediakan konektivitas di mana saja dan kapan saja. Dalam era digital saat ini, hampir semua perangkat teknologi, mulai dari smartphone, laptop, perangkat IoT atau Internet of Things, hingga sistem transportasi cerdas, menggunakan koneksi nirkabel untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Berikut ini beberapa bentuk utama teknologi nirkabel yang digunakan pada saat ini. Yang pertama yaitu Wi-Fi, digunakan untuk menyediakan koneksi internet di area lokal. Wi-Fi banyak digunakan di rumah, perkantoran, sekolah, hingga ruang publik seperti bandara ataupun pusat perbelanjaan. Yang kedua yaitu Bluetooth, berfungsi sebagai media komunikasi jarak dekat antar perangkat, seperti menghubungkan smartphone dengan headset, printer, atau perangkat IoT. Yang ketiga yaitu 4G atau 5G, menghubungkan jaringan seluler generasi keempat dan kelima. 4G menghadirkan akses internet cepat, sementara 5G menghadirkan kecepatan yang jauh lebih tinggi, latensi yang rendah, serta mendukung konsep smart city dan smart industry. Yang keempat yaitu teknologi satelit, menyediakan konektivitas di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan kabel maupun menara seluler. Satelit sangat penting bagi komunikasi global, navigasi, serta pemantauan bumi. Yang kelima yaitu Near Field Communication atau NFC, digunakan untuk transaksi jarak dekat seperti pembayaran digital seperti e-money atau e-wallet, atau akses pintu otomatis. Pengguna teknologi nirkabel memberikan banyak keuntungan bagi organisasi maupun masyarakat. Di antaranya, yang pertama, pengguna dapat mengakses data, berkomunikasi, dan melakukan transaksi bisnis dari mana saja tanpa harus terikat dengan kabel fisik. Yang kedua, pemasangan jaringan nirkabel lebih sederhana dibandingkan jaringan kabel, karena tidak memerlukan instalasi fisik yang rumit. Hal ini dapat mengurangi biaya operasional perusahaan. Yang ketiga, mendukung tren kerja jarak jauh atau remote working dan hybrid working, serta integrasi perangkat dalam Internet of Things atau IoT. Yang keempat, dengan koneksi nirkabel,
proses koordinasi, transaksi, dan distribusi informasi dapat dilakukan secara real-time sehingga mempercepat pengambilan keputusan. Yang kelima, wireless technology menjadi fondasi berbagai inovasi digital seperti smart city, transportasi berbasis aplikasi, hingga sistem logistik modern.